Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di haflah ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in dan kita selaku umatnya yang terus konsisten menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan syafaat berikutnya di akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Bapak kita, Bapak Okta, sebagai narsum dalam rangka mengisi kegiatan workshop atau seminar sebagai bagian prasyarat CKP yang insya Allah nanti akan membawakan tema yaitu budaya positif di SMK Al-Muhajirin. Juga yang saya hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu di pada siang hari ini. Insya Allah kita di sini akan mendengarkan materi-materi yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh narsum kita, oleh Bapak Okta. Durasi kita insya Allah kurang lebih 1 jam ya, kita sepakati. Ya, sebagai prolog dan mukadimah itu saja. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Okta. Sebelumnya kita kasih oplos dulu buat Bapak Okta. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Okta. Ya, izin di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini pada diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, udah kenal semua ya. Nama saya Okta Riyandi, CGP Angkatan 11. CGP itu calon guru penggerak. Nah, ini salah satu pemenuhan tugas untuk memenuhi aksi nyata di dalam diseminasi atau memberikan sebuah pengaruh kepada lingkungan agar lingkungannya itu memiliki budaya positif. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Nanti sebelum itu kita coba akan melihat dulu beberapa video. Coba slide selanjutnya. Silakan. Oke, selanjutnya. Itu berarti dulu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Tolong dijawab ya, agar kita tahu pertanyaannya itu. Budi, siswa SMK Al-Muhajirin, Budi ini nama orang ya. Budi, siswa SMK Al-Muhajirin selalu kabur dan bolos masuk kelas. Tindakan apa yang harus guru lakukan padanya? Ini dijawab di Bitly budaya positif 3 di browser. Nanti akan muncul di ini. Nah, jawabannya tadi silakan. Tadi di linknya di sini. Linknya ditulis ya di sini. Ini linknya nih. Bit.ly bit.ly
BLY garis miring budaya positif 3. Itu pertanyaannya tadi. Ya, silakan dijawab di browser. Di HP. Enggak usah. Oh ya, pakai QR. Lupa. Harusnya pakai QR ya. Bukan form pendaftaran. Hah? Bukan. Emang itu ya? Isinya. Nah itu bisa tuh. Langsung diisi aja. Terus plus. Itu nggak usah login, tinggal ini aja. Tinggal pencet plus, langsung masukkan komentar. Boleh ditulis namanya. Boleh juga enggak? Nggak usah login. Langsung aja. Nggak usah open aplikasi, lewat browser aja, nggak usah login. Itu yang plus langsung. Nah langsung diketik di sana. Boleh ditulis di komen di sana tulisan nama atau lainnya. Bukan itu. Yang plusnya langsung dijawab. Jawab itu pertanyaan ini. Tindakan apa yang harus guru lakukan padanya? Ya, nggak apa-apa menurut Bapak Ibu aja. Dan Budi ini suka kabur nih, bolos sering banget nih. Tindakan apa kira-kira yang harus dilakukan pada Budi ini? Apakah elus-elus, ditendang, dinasihati, atau terserah menurut Bapak Ibu aja. Nah ini sudah muncul anonimus, tidak ada namanya. Memanggil siswa terlebih dahulu, terus dikasih nasihat. Ada lagi jawabannya, bertanya apa yang diinginkan. Ini udah banyak yang keluar. Dipanggil dan diajak bicara 4 mata. Ditanya alasannya, ada masalah apa yang menyebabkan dia suka bolos. Diajak diskusi, cari solusi atas permasalahan. Ada lagi yang menjawab, memberikan pemahaman terhadap yang bersangkutan akan pentingnya kehadiran di kelas dan dampak kerugian karena sering membolos. Ada lagi, melakukan pendekatan sebenarnya ada masalah apa yang membuat dia kabur dan membolos. Dibawa ke guru BK untuk dilakukan konseling atau coaching. Coaching kan ya? Kemudian ada yang menjawab, coaching. Oh ya. Memanggil Budi dan mencoba berbicara dengan Budi apa alasannya sering kabur dan bolos. Kemudian memberikan teguran secara verbal. Memberikan siswa terlebih dahulu, terus dikasih nasihat, bertanya apa yang diinginkan Budi. Bapak Ibu terima kasih atas jawabannya. Kita close semuanya. Bapak Ibu di sini banyak yang menggunakan pendekatan persuasi dalam artian dipanggil, dinasihati. Nggak ada yang ditempeleng, nggak ada ya. Tempeleng atau dikurung atau dijemur atau direndam, nggak ada yang menjawab seperti itu. Ini lebih kepada dipanggil, persuasif lah. Oke Bapak Ibu kita lanjut. Coba perhatikan video ini. Nanti bisa dikasih komentar.
Ya, Ibu diminta untuk komentar ya. Apa yang Ibu bisa gambarkan dari video ini atau pelajaran apa? Atau perasaan Ibu setelah melihat video ini apa? Baik, izin menjawab. Pas setelah saya melihat video ini kan dilihat dari gurunya tersendiri melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat gitu. Maksudnya apa? Ketika emang guru tersebut malah memandang apa yang dia lihat seperti misal dia telat, itu ada sebuah kesalahan yang pasti kalau menurut dia dan harus dihukum. Padahal dia kan tidak tahu di belakangnya itu anak itu seperti apa. Setidaknya sebagai guru kita harus memahami dulu bagaimana karakteristik anak atau sifat anak tersebut supaya tidak asal hukum dan apa ya? Jadi nggak menghakimi sendiri gitu tanpa tahu alasan yang pasti kenapa siswa tersebut bisa berperilaku seperti itu. Oke, makasih. Makasih jawabannya Ibu. Oke, satu lagi Bapak-bapak. Jadi Pak Eka yang sedang meneteskan air mata, silakan. Pak Eka, apa perasaan atau pelajaran atau apapun yang bisa Pak Eka ceritakan tentang video ini? Cek, pada intinya sama juga seperti yang disampaikan sama Bu Silva tadi, ketika seseorang tidak mengetahui apa penyebab dari keterlambatan tersebut, maka mungkin si guru tersebut mengambil hanya dari sisi sudut pandangnya beliau saja tentang siapa tersebut. Barulah setelah melihat apa gambaran sebenarnya yang terjadi sama anak tersebut, barulah dia menyadari bahwa tidak serta-merta anak itu terlambat karena keinginan beliau atau anak itu sendiri, tapi dia lebih dikarenakan karena hal yang lebih besar yang dia buat terhadap orang tuanya atau kesehatannya itu yang buat guru tersebut merasa jadi malu dan akhirnya ya mungkin memaafkan anak tersebut karena sering terlambat begitu. Oke, makasih Pak Eka. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, video tadi bisa memberikan sedikit kepada kita pengalaman bahwasanya kita tidak boleh melihat atau menghukum seseorang tanpa kita mengetahui ada apa di belakang itu. Karena ada teori tentang budaya positif yang mengatakan setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Apapun yang dilakukan oleh siswa itu punya tujuan. Dia bolos, yang tadi itu dia kabur, itu punya tujuan. Mau itu tujuannya negatif, mau itu tujuannya positif. Nah, maka kita harus mengetahui tujuan itu tersebut agar kita bisa memahami siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Menurut Edgar, seorang ahli budaya organisasi, budaya positif menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis individu. Ini termasuk memberikan dukungan sosial, menghargai kontribusi, dan mengakui pencapaian. Menurut Robert Greene, menekankan bahwa budaya positif berlandaskan pada nilai positif seperti integritas, saling menghormati, dan kerjasama. Nilai ini membentuk norma dan perilaku yang mendukung lingkungan yang sehat dan produktif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya budaya positif adalah merupakan lingkungan atau lingkungan komunitas atau lembaga yang terbentuk atas dasar nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi budaya positif itu apa? Yaitu di mana itu sebuah komunitas atau lembaga yang mana mereka itu menjalani sebuah keyakinan yang mereka yakini. Jadi contoh misalnya si anak yang terlambat tadi di video atau di si Budi tadi yang terlambat, tadi itu apa alasan di belakang dia, kita lihat, kemudian kita tanyakan keyakinan dia bahwasanya dia itu meyakini nggak kalau misalnya disiplin itu penting atau tidak. Nah, menumbuhkan keyakinan itu hal yang
kita perlu lakukan kepada murid agar murid itu melakukan segala sesuatu itu atas dasar keyakinan dia, bukan karena takut, bukan karena dihukum, bukan karena imbalan, bukan karena apapun, tapi karena keyakinan. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif tadi. Kemudian untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus memahami hal-hal berikut. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan universal, apa itu? Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas setelah ini. Apa itu arti disiplin? Disiplin positif. Apa itu arti disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, pada saat ini disiplin ini sudah mulai berubah makna. Jadi kalau misalnya dia terlambat, berarti dia tidak disiplin. Nah, bukan itu. Disiplin ini suatu keyakinan yang dia tuju untuk menggapai apa yang dia yakini atau dia hargai. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu bedanya antara disiplin positif atau disiplin non positif atau negatif. Kalau misalnya disiplin positif itu harus berdasarkan keinginan dan keyakinan murid itu sendiri untuk mencapai apa yang dia yakini atau hargai, bukan dari faktor eksternal. Dia datang ke kelas tepat waktu itu bukan karena takut ada Pak Oktaryadi yang sudah datang duluan dan kalau bisa terlambat nanti akan disuruh lari lapangan. Bukan karena itu. Dia datang ke kelas karena dia yakin ketika dia disiplin atau ketika dia datang tepat kelas, dia tepat waktu, dia sudah menghargai yang namanya waktu. Nah, mencapai apa yang dihargai itu poin yang penting di dalam budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai keyakinan itu harus tertanam di jiwa murid, di pikiran murid dan di jiwanya. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal ini yang disepakati bersama dan itu pasti muncul dari rasa kemanusiaan atau rasa budinya manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Mau itu agamanya apapun pasti akan disepakati bahwasanya saling menghargai itu adalah baik. Jadi itu nilai-nilai universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, tadi teori itu yang saya sampaikan sebelumnya itu dinyatakan oleh William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dia dosen yang menyatakan itu. Kemudian Ki Haji Dewantara pernah menulis atau di Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469 yang bunyinya itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu menurut Ki Haji Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, wah kita merdeka, gak ada lagi yang bisa memerintah kita, nggak ada Okta, nggak ada hukuman, nggak ada pelajaran, merdeka. Nah, bukan kayak gitu. Tapi merdeka itu
cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita akan membahas teori motivasi. Teori motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan itu dari motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu disebutnya motivasi eksternal juga. Jadi hukuman dan penghargaan itu disebutnya dengan motivasi eksternal. Guru terbaik Pak Oktariadi, nah itu termasuk motivasi eksternal. Pak Oktariadi datang terlambat, dipotong apanya? Nah, itu ada motivasi eksternal. Nah, motivasi yang baik itu adalah motivasi internal, yang mana contohnya itu untuk menghargai diri sendiri, muncul dari dirinya sendiri. Kenapa Budi datang ke kelas tepat waktu? Karena dia menghargai waktu, karena dia ingin mencapai apa yang dia hargai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi apabila nggak ada penghargaan lagi, dia udah nggak mau lagi tuh datang tepat waktu misalnya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan atau menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini salah satu dampak-dampaknya. Nah, kemudian apa itu restitusi? Tadi kan salah satu budaya positif itu ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu seperti kalau misalnya di dalam kamus ganti kerugian, pembayaran kembali. Contoh misalnya Pak Hashim nabrak motor saya, nah maka berantem atau apa tuh? Dilakukan restitusi. Ya udah fakta apa yang rusak, kalau ke bengkel, nah ini kan. Nah itu sebenarnya restitusi. Jadi saya dengan Pak Hashim tetap akrab, nggak ada slack karena udah ada restitusi saya. Gitu. Kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita terapkan kalau misalnya bahasa dulu itu namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Jadi itu seharusnya di dalam budaya positif itu diganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika ada orang yang memakai helm, pakai helm pula, kenapa? Diharap oleh polisi. Itu belum budaya positif tuh. Tapi ketika pakai helm pula, kenapa? Keselamatan, bisa enak naon. Nah itu yang disebut dengan budaya positif. Yang itu disebut dengan keyakinan. Kita melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan. Itu faktor internal, bukan faktor eksternal. Kita lanjut. Oh ya, keyakinan kelas. Kenapa harus diganti namanya menjadi keyakinan kelas? Agar si kelas tadi itu tertanam yang namanya itu budaya positif, yang mana merupakan penggerak mereka melakukan segala sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Bukan karena peraturan,
tapi karena keyakinan. Saya yakin ini, saya melakukan ini. Maka harus ditanya tuh di dalam kelas itu. Oke, keyakinan apa yang akan kita sepakati hari ini? Datang tepat waktu Pak. Nah kalau misalnya datang tepat waktu berarti itu kayak bentuk nilai-nilai universalnya apa? Misalnya disiplin. Terus kalau ngomong tidak boleh nyeletuk Pak, tidak boleh nyeletuk itu tidak boleh menyela orang berbicara Pak. Itu diganti dengan keyakinan saling menghargai atau menghormati. Nah itu maksudnya. Jadi dituliskan itu bukan peraturannya, tapi yang dituliskan adalah keyakinannya. Agar apa? Agar tertanam terus tuh di benak atau pemikiran atau jiwanya siswa tadi tentang keyakinan. Nah, dilarang menggunakan narkoba, berarti kita harus meyakini itu ada kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah Bapak Ibu, kita lihat tadi di awal video tadi ada yang namanya seorang anak tadi terlambat terus. Nah, jikalau seorang anak itu melakukan sebuah pelanggaran atau keterlambatan atau apapun bentuknya yang bentuknya pelanggaran, dalam artian kita bisa menelisik atau bisa menyelidiki kenapa anak itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita ketahui apa aja: survival, belonging, power, fun, freedom. Bisa jadi salah satu daripada kebutuhan dia tidak terpenuhi, maka dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Contoh misalnya, si anak tadi terlambat kenapa? Banyak faktor. Orang tuanya ya? sakit. Orang tuanya sakit. Kemudian nggak ada yang ngurus orang tuanya. Nah, kira-kira lebih cocok kemana kendalanya itu? Ada di power, ada belonging, ada fun, atau freedom, atau apa yang kurang dari anak tadi? Survival. Survival ya? Iya nggak sih? Bisa jadi. Karena kan dia orang tuanya sakit, nggak ada yang ngurus orang tuanya, dia harus banting tulang dalam artinya menggantikan posisi orang tuanya itu sendiri. Oh iya. Jadi ada kebutuhan Yang harus dipenuhi. yang belum dipenuhi, yaitu survival tadi itu. Terus misalnya gini nih, biasanya ada anak nih suka ngejek orang lain atau memfitnah orang lain. Goreng sih dasar Malik itu nama bapak dia itu. Malik lagi. Malik. Nah, kira-kira anak yang seperti itu kira-kira kurang di apanya kira-kira? Fun. Oke, ada lagi ibu-ibu anak yang suka mengejek atau mengganggu orang lain kira-kira kurang di apa ya? Bisa jadi fun, apalagi bisa jadi kurang kasih sayang atau minta perhatian. Dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya di rumah sehingga di kelas itu dia mencari perhatian orang lain. Agar si Malik tadi bisa bercanda dengan dia, si Malik tadi jadi perhatikan dia, kayak gitu. Itu salah satu beberapa faktor kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami agar kita bisa memahami murid tadi. Kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang harus dimiliki oleh, nggak harus dimiliki oleh guru, tapi 5 posisi kontrol yang harus guru pahami. Dan posisi kontrol mana yang paling tepat atau yang paling cocok untuk guru? Nah, di sini ada posisi penghukum. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, ada yang teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, penghukum itu seperti apa ya tadi yang di video tadi, penghukum tuh, posisi penghukum. Kalau misalnya pembuat orang bersalah tuh, contoh misalnya gini, Budi, Bapak ini susah kalau kamu terlambat terus. Kenapa? Bapak ditegur kepala sekolah. Itu si Budi terlambat terus Pak. Tolonglah ya Budi ya. Oh iya Pak. Nah, Budi tadi memiliki rasa dan itu negatif, enggak positif, itu negatif. Karena Budi tadi bisa aja ketika dia hilang rasa bersalah dia bisa melakukannya lagi. Kemudian ada yang teman, Budi, aduh terlambat lagi nih Budi nih. Mana sih nih? Ayolah,
besok datang ini bapak nih ditegur sama kepala sekolah. Jadi nadanya juga ada beda. Nah itu ketika kita nggak lagi ada, Budi akan terlambat terus. Dan artian ketika dia tidak menganggap guru yang lain itu sebagai teman, dia akan terlambat. Nah posisi teman itu negatif, memiliki ketergantungan. Kemudian posisi pemantau, Budi, ini kamu udah terlambat 2 kali ya. Sekali lagi kamu akan saya hukum. Oke, tulis. Besok lagi Budi terlambat. Budi, kamu udah terlambat 3 kali. Nah, silakan. Tahu apa hukumannya kalau udah terlambat 3 kali? Lari lapangan, Pak. Ya, lari lapangan. Besok lagi kalau bisa terlambat apa? Panggil orang tua, Pak. Nah, itu posisi pemantau. Itu juga masih negatif. Nah, ada posisi manajer. Nah, dari antara 5 posisi ini yang paling cocok itu adalah posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer ini dia memanage seorang siswa tadi, menumbuhkan kesadarannya. Jadi, Budi, kamu terlambat. Ya Pak, terlambat. Nah, kita manage tuh agar keyakinan, nilai-nilai keyakinan dia tumbuh, nilai-nilai kesadaran dia tumbuh dengan kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu posisi 5 posisi kontrol. Oke, kita lanjut. Ini salah satunya menghukum, menghadik, menunjuk ciri-cirinya. Benar bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kemudian dan lain-lainnya. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Di dalam posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi ini sebagai posisi manajer. Apa segitiga restitusi ini? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Contoh misalnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Budi, kamu terlambat sekolah itu hal yang biasa kok. Bapak juga sering kok, sesekali 2 kali terlambat. Udah nggak apa-apa. Nah itu 1 yang harus dilakukan. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Gimana contoh validasi tindakan yang salah? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah misalnya Budi, kamu bisa aja kan terlambat karena sebelum kamu ke sekolah kamu main di mana dulu, di ini dulu, kabur atau apa, bolos. Kamu bisa aja kan melakukan itu, tapi kamu nggak melakukan itu kan? Kamu mending datang terlambat daripada nggak masuk sama sekali. Itu bagus Budi, gitu. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Budi, nanti kalau misalnya kamu terlambat atau kamu terlambat itu Budi, kira-kira keyakinan apa yang telah Budi langgar? Disiplin Pak misalnya. Kenapa kita butuh disiplin? Menghargai waktu Pak. Oh iya. Kenapa? Nah dibangun terus, dibangun sehingga Budi tadi tersadar akan keyakinan dia sendiri. Begitu. Itu tiga atau segitiga restitusi ini kita bisa pakai untuk memanage bagaimana perilaku siswa kita. Oke, kita lanjut. Waduh. Wih, yang Oke, masih ada 10 menit untuk pertanyaan. Cukup 2 atau 3 pertanyaan. Mau sama moderator, dipersilakan moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat langsung kita. Ya tadi cukup luar biasa dan menarik bahwa ternyata ada hal yang kita dapatkan di narsum kita ini
terkait bagaimana kita menyelesaikan orang yang dianggap oleh kita sendiri itu sangat susah. Ternyata ada tipsnya di sini. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan berkaitan dengan tema ini, atau mungkin dalam realisasinya, bahkan dalam di kita pun ada ya yang seperti itu. Mungkin barangkali silakan ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak Pauji ya. Luar biasa, silakan Pak Pauji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mr. Okta yang telah memaparkan terkait tentang budaya positif ini. Memang budaya positif ini sesuatu yang harus diciptakan dan memang harus digemborkan oleh kita semuanya terkait tentang budaya positif ini. Hanya saja seperti yang kita ketahui, bahkan tadi menyeret ataupun berkaitan dengan hal-hal yang ranah motivasi. Hal ini justru problematik di saat-saat ini. Pertama, bahkan saya kira yang mengikuti pelatihan-pelatihan kayak PPG ataupun yang lainnya, banyak yang menjadi sebuah kendala yang bahkan dijadikan sebagai main problem adalah less of motivation, kurangnya motivasi. Baik dalam hal apapun itu, mau dalam pelajaran apapun, this is less motivation. Nah, untuk menggali motivasi ini itu membutuhkan luar biasa energi yang harus di-sharingkan, yang harus diimplementasikan, itu luar biasa juga. Yang kedua, terkait hal yang dengan problem sekarang, disorientasi siswa. Artinya di luar sekolah, bahkan ini bisa bukan ini bukan hanya terjadi di siswa, ini bisa terjadi kepada gurunya juga terkait tentang disorientasi ini. Tentu ini mungkin berhubungan dengan faktor-faktor eksternal yang membuat orientasi ini menjadi beralih dan akhirnya malah udah gak punya orientasi lagi. Tetapi kejadian ini, hal ini saya lihat disorientasi ini udah menjadi sebuah momok besar, menjadi sesuatu yang problematik di lingkungan sekolah, terutama siswa, dan bahkan yang harusnya guru itu menciptakan atau mengarahkan supaya memberikan orientasi yang baik kepada siswa, justru terkadang gurunya sendiri pun come into the flank. Artinya ikut-ikutan decrease of orientation, rendahnya orientasi. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang mungkin terjadi yang saya pantau sejauh ini, baik di lingkungan sendiri terutamanya ataupun di luar, dengan selalu berdiskusi dengan guru-guru yang di luar juga seperti itu. Dan ini kaitannya dengan budaya positif yang Pak Bapak barusan. Kira-kira implementasi budaya positif ini menurut Pak Okta bisa bagaimana untuk bisa menerapkan budaya positif ini? Apakah dari harus keterlibatan secara keseluruhan ini harus benar-benar di ini dulu, atau memang harus hanya dari akar rumput dulu gitu, artinya dari ini dulu baru kita ke atas, atau dari dulu atas dulu baru ke bawah? Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang penanya lagi. Ya, terima kasih Pak Pauji. Ada dua pertanyaan yang sudah disampaikan. Barangkali dari ibu yang lain, monggo. Ibu Aliza sepertinya mau bertanya. Bu Arija. Boleh ke depan Bu Arija. Ibu ada? Saya jawab dulu biar nanti dibuka lagi kalau misalnya masih ada waktu ya. Boleh kok, nanti jawab dulu.
Cik, terima kasih Pak Fauzi atas pertanyaannya. Di sini motivasi atau motivasi intrinsik itu untuk membangkitkan sebuah motivasi itu sangatlah sulit. Kemudian disorientasi siswa ataupun guru, kemudian bagaimana pengimplementasiannya seperti itu kurang lebih ya. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam budaya positif ini bukan kita merayu, kita mendoktrin, kita bukan, tapi bagaimana cara kita bisa menumbuhkan keyakinan kepada siswa tadi. Kalau misalnya anggaplah di sebuah ajaran atau di sebuah agama, kita memiliki sebuah keyakinan. Misalnya, kenapa seorang itu kok gemar sekali menolong orang lain atau bersedekah? Nah, dia melakukan hal tersebut karena ada hal yang diyakini di dalam bawah sadar dia. Apapun itu, misalnya karena dia meyakini bahwasanya berbuat baik adalah hal yang positif yang bisa menambah nilai-nilai pahala untuk dia atau apapun itu, yang penting ada nilai-nilai keyakinan yang tertanam di dalam pemikiran dia. Nah, sebenarnya hal yang tersebut yang harus ditanamkan kepada siswa. Jadi bukan sesuatu, motivasi itu kan ada dua ya, eksternal dan internal. Nah, bukan motivasi eksternal yang kita terus kumpulkan kepada siswa, tapi motivasi internal. Motivasi yang mana dia bergerak itu tumbuh dan muncul dari diri dia sendiri. Nah, untuk menumbuhkan itu ya, itu tadi benar kata Pak Fauzi, itu sulit luar biasa. Karena mungkin kesadaran siswa masih belum, tapi perlu diketahui sebuah keyakinan itu akan tumbuh dari sebuah pembelajaran yang panjang. Setelah kita memberikan sebuah pembelajaran yang panjang, bisa jadi nanti keyakinan akan muncul 10% dari 100% pembelajaran. Nah, maka kita harus memberikan pembelajaran dulu kepada siswa tadi, kemudian memberikan wejangan atau apapun, sehingga bisa menumbuhkan keyakinan itu. Nah, yang pertama di kelas itu kita harus menumbuhkan keyakinan. Makanya di dalam sebelum kita memulai pelajaran itu kita membuat sebuah musyawarah. Oke anak-anak, sebelum kita belajar ada keyakinan harus kita sepakati ini. Apa? Dilarang, misalnya mereka mengucapkan dilarang ribut Pak ketika ada orang ngomong. Nah, di sana keyakinan harus kita tumbuhkan kepada mereka saling menghargai. Kita tulis satu poin, saling menghargai. Kemudian dilarang mencontek Pak, kejujuran. Dilarang ini Pak, kita tulis itu. Nah, sehingga setelah disepakati, kita sepakati, anak-anak, hal ini kalian yakini ya. Iya Pak, kita yakin. Nilai-nilai keyakinan ini kalian yakini. Nah, kalau misalnya sudah mereka yang mengeluarkan, mereka yang mesepakati, artinya nilai-nilai keyakinan itu mereka yakini. Ketika ada pelanggaran, maka kita gunakan segitiga restitusi tadi. Nah, ya udah nggak apa-apa, manusiawi kok. Kemudian selanjutnya Bapak juga pernah kok melakukan hal seperti ini kayak gitu. Kemudian kita tanyakan, kira-kira nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar? Nilai ini Pak. Oh, kira-kira agar kamu bisa nggak terlambat lagi, apa yang harus kamu tempuh? Oh, misalnya dia terlambat tadi mungkin karena survival atau dia harus membantu orang tuanya menyiapkan dagangan. Kira-kira apa yang kamu terlambat lagi? Saya harus bangun lebih awal lagi Pak.
Biasanya saya bangun jam 5 membantu orang tua untuk menyiapkan makanan atau dagangan. Sekarang saya harus bangun lebih awal lagi Pak, jam 4. Saya bantu orang tua sehingga saya punya kesempatan waktu untuk datang lebih tepat waktu. Misalnya hal seperti itu contoh kalau misalnya orang di luar. Kalau misalnya contoh di kita misalnya santri tadi atau siswa tadi dia terlambat karena ngantri. Nah, atau ngantri mandi atau ngantri makan misalnya. Kenapa? Antri Pak mandi makannya. Nah, makanya kita tumbuhkan keyakinan itu. Kira-kira seperti apa? Oh ya Pak, saya harus bangun lebih subuh lagi biar mandi lebih cepat, biar ini. Nah, hal-hal seperti itu. Itu kemudian disorientasi ini decrease atau berkurang bisa dari siswa atau di guru. Itu salah satunya itu bersumber daripada kekuatan keyakinan itu sendiri. Jadi terkadang kekuatan keyakinan kita itu tergoyahkan oleh sesuatu eksternal. Nah, maka motivasi eksternal itu harus benar-benar dihilangkan. Motivasi eksternal. Penghargaan itu sama halnya dengan penghukuman. Walaupun nampaknya seperti baik, tapi penghargaan itu sama halnya seperti hukuman. Itu akan berdampak pada pengurangan disorientasi. Ketika misalnya, Pak Okta sekarang udah gak dikasih keprok tangan lagi, biasanya dikasih keprok tangan 10 orang, sekarang dikeprok tanganin sama 2 orang. Jadi turun semangatnya, karena dikasih keproknya berkurang. Dan keprokan itu sebagai sebuah penghargaan. Oh makasih, kita keprok tangannya 2 orang, jadi turun. Nah itu termasuk daripada motivasi eksternal. Maka kita sebagai guru harus bisa mengurangi motivasi eksternal itu, dan kita menumbuhkan motivasi internal. Nah, mungkin nggak kita mengimplementasikan budaya positif untuk diterapkan di sini? Sangat mungkin, jikalau itu itu muncul dari kesadaran bersama. Artinya kita tidak bisa menegakkan budaya positif ini sendirian, harus bebarengan. Makanya di dalam salah satu program dari calon guru penggerak itu, CGP itu berpotensi untuk menjadi kepala sekolah dan berpotensi menjadi pengawas sekolah. Tujuannya itu tadi agar bisa mengaplikasikan langsung budaya positif tadi sebagai dia pucuk pimpinannya, kemudian dia nanti akan mengajak guru rekan-rekan yang lain untuk mengimplementasikannya. Dalam artian kesadaran ini harus dimiliki bersama, maka itu mungkin untuk dilakukan. Mungkin itu Pak Fauzi, nanti kalau misalnya ada yang dibantah, kalau misalnya ada waktunya atau ada tanggapan dipersilakan. Yang lainnya kalau misalnya mau menambahkan atau bertanya dipersilakan, waktunya sudah lebih dari 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Fauzi, puasnya? Mudah-mudahan puas ya. Mudah-mudahan puas ya. Kalau belum puas, ya kalau belum puas ya nanti di luar layar. Barangkali dari yang lain, Ibu, Bapak, Ibu, perwakilan Ibu cukup ya. Gimana, Nasum? Sudah cukup nih? Cukup kalau nggak ada yang bertanya. Kalau tidak ada bertanya, berarti kegiatan ini. Terima kasih pada Nasum yang sudah menyampaikan kiat-kiat bagaimana menghadapi persoalan anak di tengah-tengah kita yang banyak banyak masalahnya. Nah, kita tadi alhamdulillah sudah tersampaikan dan terjawab, dan mudah-mudahan ini bagian dari ilmu dan kita sama-sama implementasikan dengan menerapkan budaya positif. Itu saja, dan yang terakhir
Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Dan yang terakhir apabila dalam jamuan ya tidak ada ya, narsum pun tidak diberi ya. Tapi kita niatkan duduk di sini. Pertama kita niatkan istiqomah, kedua niatkan tolabun ilmi. Barangkali itu saja. Dan terakhir saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.